Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan kajian ini. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Sehat atau pura-pura sehat? Pura-pura sehat ya. Nah, insya Allah sehat beneran dan keadaan bahagia ya. Atau pura-pura bahagia. Insya Allah bahagia. Jadi yang dirahmati Allah, dengan judul sehat versus sakit, menang mana kira-kira? Jadi tadi disampaikan Ustaz Taufik itu sehatnya buahnya, sakitnya sedikit, ngeluhnya Masya Allah. Sehat dalam konteks ini dan nanti sakit juga, tentu kita harus tahu makna sehat itu apa, atau definisi sehat itu apa. Nah, kira-kira apa? Paling jawabannya tidak sakit ya kan? Padahal enggak sekedar itu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan terminologinya WHO atau terminologinya Kementerian Kesehatan, yang disebut sehat itu sejahtera secara fisik, secara mental, secara sosial, dan secara spiritual. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit, tidak. Bukan berarti orang yang bebas dari penyakit itu sehat. Sederhananya gini, orang sehat, tidak sakit apapun, gitu ya, tidak sakit apapun. Tapi terus kemudian dengan segala apa yang disehatkannya itu, dalam konteks sehatnya itu, ternyata dia nyopet. Jadi di jalan nyopet kan, dia badannya enak, larinya kenceng gitu ya. Jadi terus nyopet. Itu sehat secara fisik, tapi tidak sehat secara mental. Sehat secara fisik, secara mental sehat, tidak nyuri, tidak apa-apa. Tapi kemudian sosialnya di masyarakat, pokoknya kalau ada orang itu seru aja orang itu pokoknya, wes. Tidak nyaman orang kampung itu kalau ada orang itu. Bukan dalam konteks mencuri atau melakukan kriminal, enggak, tapi omongannya pedes. Ngerasani uangku belum reko, pokoknya gitu ya. Itu tidak sehat, tidak sehat. Satu sudah sehat ya, jasmani ya, rohani ya, sosial hubungannya dengan orang baik. Tapi kemudian dia sebagai bagian dari hamba Allah dalam konteks keislaman, dia nggak sholat, dia nggak puasa wajib, itu yang masuk kategori nggak sehat. Maka terminologi sehatnya WHO itu 4 item itu: sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual. Bayangkan, WHO saja mengakui spiritual itu menjadi salah satu bagian dari kesehatan. Maka, bahwa yang dirahmati Allah, dalam konteks sehat itu, atau ketika seseorang diamanai penyakit, kemudian ingin sehat. Nah, di sini ini harus sama-sama kita pahami. Mungkin ada whiteboard, ada whiteboard. Sulit enggak nyiapkannya? Kalau sulit enggak usah. Kecil itu kan, flip chart itu kan. Sudah usah, digambarkan saja ya ini. Jadi gini, yang dirahmati Allah, yang pengen kami sampaikan supaya kita semua memahami secara utuh bagaimana konsep sehat sakit itu. Ada tataran sehat dari sakit menuju ke sehat itu yang bisa dijangkau oleh manusia, bisa dijangkau oleh keilmuan manusia, kehebatan manusia, kelengkapan sarana prasarana, kecanggihan alat-alat. Iya, bisa. Dan itu menjadi bagian dari sunatullah. Artinya gini, ketika seseorang itu sakit dikarenakan infeksi yang disebabkan infeksinya itu oleh bakteri X gitu ya, ketika diberi obat antibiotik yang spesifik untuk bakteri X ini, sunnatullah bakterinya mati. Ya bisa dipahami ya?
Itu memang sunatullahnya seperti itu. Maka dibutuhkan ketajaman untuk memeriksa, oh ini sakitnya karena virus, oh ini karena bakteri, ini karena kuman, oh ini karena jamur. Terapinya sesuai dengan keilmuan yang ada, kemudian pas. Itu tataran kemampuan manusia. Kami ibaratkan 0 sampai 100 gitu ya. Orang sakit menuju sehat itu 100 itu. Ketika seseorang sakit kemudian dia bergerak berikhtiar dalam konteks teknis medis, ke dokter, ke rumah sakit dan seterusnya, itu levelnya berhenti di angka 60. Maka 0-100 gitu ya, itu masih level 60. Kemampuan manusia stop di situ. Ada area dalam konteks saya menyatakan ini 60 sampai 100-nya itu full hak prerogatifnya Allah. Itu yang harus dipahami. Maka ketika kecanggihan alat, kecerdasan dokternya dan seterusnya itu mentok di angka 60 itu. Maka seringkali kita temui orang dirawat inap di rumah sakit, parah sakitnya, oleh dokter yang merawat malah disuruh pulang. Wis Pak Bu, jangan rawat di rumah saja ini. Lalu nanti pantangannya apa dok? Gak pakai pantangan, minta apa aja turuti sudah gitu. Pernah gak? Lu ini lorok tambah nemen kok, tapi dikongkon boleh tambahan. Nah, pada konteks itu secara keilmuan kedokteran itu sudah mentok, sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Artinya untuk kesembuhan secara teknis medis itu sudah tidak bisa. Maka dalam konteks inilah kemampuan keilmuan kedokteran, sehebat apapun dokternya, secanggih apapun alatnya, itu mentok di situ. Nah, dalam bahasa medis ini tuh biasanya disebut dengan fase terminal. Jadi penyakitnya sudah parah, kedokteran sudah tidak mampu lagi untuk mengintervensi supaya menuju ke sembuh, itu sudah mentok. Namanya fase terminal. Kenapa disebut fase terminal? Namanya terminal itu nunggu apa? Nunggu bis datang ya. Jadi fase terminal itu ya nunggu Israel datang gitu aja, jemput dibawa. Nah, sekarang ini kami mungkin akan menyampaikan sebelum nanti membahas ke sakit, menyampaikan yang 60 sampai 100 itu. Kalau di kemampuan teknis medisnya sudah mentok 60 itu, maka ada 60 sampai 100 ini yang bisa diakses tidak dalam tataran medis ansih, tidak dalam tataran medis yang sesungguhnya, tetapi dampaknya itu dampak medisnya secara penelitian, secara jurnal, secara teoritis diakui. Mungkin pernah saya sampaikan kan, kalau di dunia kedokteran itu ketika ada sebuah statement itu harus bisa dipertanggungjawabkan melalui penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, teori-teori medis yang mendukung itu, maka baru diakui di dunia kedokteran. Misal, contoh sederhananya aja, sedekah itu menyehatkan, apa buktinya? Dijelaskan, gini ketemu penelitiannya ini bisa dibuktikan secara otentik, berbeda dengan yang katanya. Saya ulang sebentar. Panjenengan masih ingat ada anak di Jombang namanya Ponari itu ya? Ya tahu ya. Anak itu nemu batu, katanya batu petir. Kalau dimasukkan ke air, dicelupkan ke air, airnya diminum, penyakit sembarang sembuh. Nah, gimana teknisnya? Prosesnya gimana? Batu dicelupkan, batunya kotor, tangannya Ponari ketika tidur itu kemana-mana, siapa yang nggak ada yang tahu ya. Terus kemudian megang batunya, dicelupin air, airnya diminum, katanya sembuh. Ketika Ponari itu booming, kira-kira rumah sakit itu ramai apa sepi? Sepi, ke Ponari semua ya. Ternyata enggak. Rumah sakit itu ramai. Waktu itu saya di MKKM, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat ya, MKKM sekarang jadi MPKU itu, Dinas Kesehatannya Muhammadiyah, gampangannya dia.
Saya waktu itu di MKKM ngecek ke sana, ke Mojoagung, Mojosari, Jombang, Mojokerto, itu rumah sakit Muhammadiyah maupun rumah sakit pemerintah kebut pasiennya penuh. Jalan yang dipakai Selasar dipakai rawat inap, nginfus di situ karena tempatnya yang kamar resminya penuh. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya Ponari muntah, mereka yang minum airnya Ponari diare, mereka yang minum airnya Ponari tifus, dan seterusnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, dalam tataran medis tidak bisa dijelaskan prosesnya. Wis pokoknya, dan ternyata ketika ditelisik, yang katanya sembuh itu, jadi katanya sembuh itu sangat subjektif. Maksudnya gini, ketika dia merasa lututnya nyeri, dijustifikasi sendiri, ini asam urat ini. Wis pokoknya asam urat, tapi tidak ada bukti otentik kadar asam uratnya berapa. Nggak ada. Pokoknya asam urat wis itu. Berobat ke Ponari, kasih air itu tadi, diminum, keluhannya hilang. Ya wis qadarullah keluhannya hilang. Maka kemudian dia menjustifikasi, oh banyu ning Ponari kulo isok ngilangno asam urat. Tapi tidak ada bukti otentik bahwa semula asam uratnya 9,2 gitu ya. Minum airnya dicelup batu Ponari itu jadi 6,8. Oh, menurun. Pasti itu berarti karena Ponari. Dan harus berlaku general. Harus berlaku untuk semua orang. Yang berobat 100, yang 99 gagal, yang satu orang yang tadi itu yang lututnya nyeri terus minum hilang gitu ya, 99-nya gagal. Yang satu ini cerita enggak? Yang sukses ini tanda kutip cerita kemana-mana. Yang 99 diam. Wong jenenge ikhtiar gagal, ya kalau ikhtiar liyane meneh ya gitu. Tapi yang seolah-olah berhasil ini kemudian mencuat. Wah, wow, karu-karuan. Coba Ponari itu zaman sekarang gitu ya. Itu paling viralnya sekian hari saja. Kan waktu itu nggak ada HP, nggak ada TikTok, nggak ada IG gitu ya. Coba sekarang gitu, begitu minum airnya Ponari muntah, dirawat di rumah sakit, langsung live di TikToknya kan dia. Guys, hai guys, saya baru minum airnya Ponari, saya kena tifus gitu. Saya diare lagi dirawat di rumah sakit, selesai Ponari. Di kedokteran tidak seperti itu, bukan karena saya sebagai seorang dokter, enggak, tapi kita membuka logika wacana panjenengan. Di kedokteran enggak. Panjenengan kalau dulu kecil, kalau masih ingat, waktu kecil dulu panas diberi obat apa? Bodrexin, isinya paracetamol. Waktu jenengan kecil. Jenengan punya anak 20 tahun kemudian berarti anak jenengan panas diberi Bodrexin. Jenengan punya cucu 10 tahun lagi, cucu jenengan panas diberi Bodrexin. 20 tahun lagi jenengan punya buyut jenengan panas diberi Bodrexin. Sekarang pun kalau panjenengan panas akan minum paracetamol. Semua orang yang panas ketika minum paracetamol pasti panasnya turun. Kecuali nanti ada penyebab panasnya belum dihilangkan, ya panasnya turun karena penyebab panasnya misalnya infeksi bakteri, ya karena bakterinya belum dibunuh, turun, nanti naik lagi, panas lagi, diberi obat lagi, turun lagi, terus seperti itu. Yang ingin kami sampaikan bahwa kalau di dunia kedokteran itu harus ada bukti-bukti otentik itu. Dunia kedokteran kebalikannya. Tadi itu 100 berhasil satu yang bunyi kemana-mana, 99-nya diam. Tapi kalau kedokteran, dokter Uji ini misalkan ya, ngoperasi SC 100 orang gitu ya, 1, 2, 3 sampai 99 orang itu berhasil semua, ibunya sehat, bayinya sehat. Begitu operasi ke 100, kondisi bayinya ternyata jelek karena memang sudah resiko medisnya ada. Ibunya misalkan ketubannya pecah dini dan seterusnya, sehingga kemudian bayinya terancam dan seterusnya. Itu ketika dioperasi prosedurnya sesuai,
Tapi ternyata Allah takdirkan ibunya meninggal, bayinya meninggal. Seolah-olah yang 99 yang berhasil ini tuh nggak ada maknanya. Oh, dokter uji operasi, bayinya mati, ibunya mati, udah gitu. 99-nya hilang. Ya, ini kan kontradiksi yang ada, hal kontradiktif yang terjadi di masyarakat seperti itu. Maka untuk hari ini, malam ini kita bahas tentang itu. Jadi yang 0 sampai 100, 60-nya itu kemampuan manusia yang sangat terbatas, 60 sampai 100-nya ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mengakses kesembuhan dari Allah, dan itu semua berdasarkan bukti otentik. Secara ringkas saja, untuk supaya sehat tadi itu dengan terminologi yang tadi, jenengan harus melakukan sehat supaya gampang menghafalkan. Ya, ini diantara 320 jamaah ini kan banyak yang bawa buku ya, banyak kan yang bawa buku ya, jadi banyak yang nyatat kan. Makanya supaya gampang untuk tetap sehat, lakukan sehat, SEHAT. Saya bahas sekilas saja karena nanti juga ada yang sakit. S-nya yang pertama, S-nya sedekah. Perbanyaklah sedekah. Wa may yukazziba nafsi fa ulaika humul muflihun. Ada satu ayat yang berada di dua surat yang berbeda. Di Al-Asr ayat 9 dan di At-Taghabun ayat 16. Orang-orang yang terhindar dari sifat kikir oleh Allah dimasukkan dalam kategori orang-orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? As-sadaqatu tasaddu sab'ina ba'atan minassu. Orang-orang yang bersedekah itu sedekahnya mampu mencegahnya dari 70 keburukan. Salah satu dari 70 keburukan itu tafsirannya adalah penyakit. Apakah bisa mencegah penyakit saja? Iya, termasuk juga menyembuhkan penyakit. Ada hadis lain mengatakan dawu mardokum bis shadaqah. Belilah atau obatilah penyakit dengan sedekah. Kalau kita rangkai semua ayat dan hadis ini, orang-orang yang bersedekah itu masuk kategori orang beruntung, di mana keberuntungannya dalam bentuk dicegah dari penyakit apapun dan kemudian akan disembuhkan apabila dia diamanai penyakit. Jadi sedekah itu mampu mencegah sekaligus mengobati penyakit apapun itu yang dalam tataran medis jedok sampai 60 tadi itu. Kenapa? Wa idza maridtu fa huwa yasfi. Dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Intervensi Allah akan diturunkan karena kita sedekah itu tadi. Penelitiannya nanti panjenengan browsing penelitiannya George Moll dari California University, meneliti tentang sedekah itu. Yang kedua, E-nya itu emosi yang bisa terkontrol. Wis pokoke aja ngamukan seger sudah. Jangan ngamukan saja sudah sehat panjenengan itu. Ya. Pada satu waktu ada perwakilan dari baginda itu yang menemui Rasulullah. Ya Rasul, apa yang bisa amalan apa yang bisa membuat kami ke surga? Gitu ya. Rasulullah menjawab, ojo ngamukan. Terus apa lagi? Ojo ngamukan. Apa lagi? Ojo ngamukan. 3 kali Rasulullah itu ngomong ojo ngamukan, la talqab balakal janganlah marah bagimu surga. Nah, ini bagi dunia kedokteran Islam menarik. Kenapa Rasulullah kok menekankan betul untuk jangan marah itu? Ini kan penekanan kan, jangan marah sampai 3 kali itu. Seperti layaknya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang harus saya hormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru ayah. Nah, ini kan bukan berarti ayahnya 1, ibunya 3. Bukan gitu kan? Orang sing ngono, ya jangan nanti saya. 1 ayah, ibunya 3 gitu ya. Ada ibu Sidoarjo, ibu Malang, ibu Ajiban gitu. Enggak kan? Pasti itu kan penekanan.
Nah, persis seperti itu. Di dalam kedokteran Islam menarik ini. Kenapa Rasulullah kemudian menekankan betul kaitan dengan itu? Ternyata orang yang marah itu efeknya jelek buat tubuh kita. Ketika orang marah itu muncul hormon adrenalin. Ketika hormon adrenalin itu muncul, tekanan darahnya meningkat dengan cepat, detak jantungnya bertambah, nafasnya ngosrok, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Peningkatan tekanan darah yang sangat cepat itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya stroke, pecah pembuluh darahnya. Walaupun dia sebelumnya penderita darah rendah. Dalam pendapat jenengan kan pasti orang stroke yang pecah pembuluh darahnya itu kan mereka yang tekanan darah tinggi saja kemudian pecah. Enggak, tekanan darah rendah pun bisa pecah. Kenapa? Karena tekanan darah yang meningkat secara mendadak ini menyebabkan pembuluh darah di otak yang kecil dan tipis mengalami tekanan yang kuat dari pembuluh darah jantung yang tebal dan besar. Nggak masalah di jantung, tapi di otak nggak kuat, pecah pembuluh darahnya gara-gara mengamuk itu tadi. Dan sebagian besar penyakit, 80% lebih penyakit itu karena stres, karena ngamukan itu. Maka kalau dibalik, ketika kita tidak stres, ketika kita tenang, maka 80% lebih penyakit bisa kita hindarkan. 20-nya itu paling panu, kades, kurap, yang parah-parah itu insya Allah sudah bisa dihindari. SE itu ya, hanya hati yang selalu tertaut dengan Allah. Gimana caranya supaya hati itu selalu tertaut dengan Allah? Niatkan segala sesuatunya itu, terutama kebaikan-kebaikan dan ibadah mantul kita itu hanya karena Allah semata. Innamal a'malu binniyat, dalam tataran fikih amalan apapun yang kemudian tidak hanya karena Allah semata itu nanti tertolak. Dalam tataran kedokteran Islam, niat yang lillahi ta'ala itu sudah menyehatkan. Jadi niat tok itu loh menyehatkan. Misal gini, kajian ini karena ini kajian rutin ya, sudah ada, nggak ada undangan datang kan ya. Ketika kajian-kajian yang tidak rutin, misalkan Ahad ada kajian yang tidak biasanya, kemudian Jumat itu panjenengan baca flyernya, baca undangannya, kemudian Bismillah, Insya Allah hadir gitu ya. Jumat itu baca, kemudian meniatkan diri hadir lillahi ta'ala. Kajiannya Ahad, panjenengan Jumatnya baca, kemudian berniat untuk hadir. Jumat itu sudah dapat pahala belum? Sudah dapat pahala, walaupun belum kenyataan. Sudah. Oh ya. Kenapa? Oh niat. Oke. Jumat pagi, Pak Zainal ini punya rencana. Jumat, engkau sholat Jumat, aku tukar sandal. Jadi Jumat pagi sudah punya rencana. Nanti Jumat malam, Jumatan, saya tukar sandal. Saya siapkan. Nanti datang paling akhir, sandalnya saya jejerkan dengan sandal yang akan diincar. Duduk soft paling belakang, begitu salam lencing langsung ambil sandalnya itu. Sudah disusun rencananya. Itu berdosa belum? Gimana? 320 jamaah jawabannya beda-beda ya. 320 jamaah jawabannya 321. Sudah berdosa apa belum? Belum. Karena niat. Oh, karena belum melakukan. Lah tadi ngaji belum melakukan sudah berpahala. Itulah rasa sayangnya Allah sama kita itu. Jadi luar biasa. Niat untuk kebaikan sudah diganjar pahala, niat untuk keburukan, kemaksiatan, dosa belum berdosa ketika belum dilakukan. Pertanyaannya, kok bisa gitu? Ngapain kok bisa seperti itu?
Salah satu hal yang bisa menjelaskan jawaban dari itu adalah di kedokteran Islam. Jadi innamal a'malu binniyat, niat yang lillahi ta'ala itu ditangkap oleh otak kita. Otak kita itu punya kemampuan untuk membedakan lillahi ta'ala atau tidak, dan kemudian mampu membedakan yang hak dan yang batil. Jadi ketika kemudian niat kita lillahi ta'ala ditangkap oleh otak kita itu, maka kemudian dia sebagai otak itu kan sebagai koordinator kan? Koordinator sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika menangkap niat itu lillahi ta'ala ditangkap, dan memang diberi kemampuan itu. Nanti dengan browsing, namanya hipotalamus, daerah area otak itu. Ditangkap niatnya yang lillahi ta'ala karena dia koordinator organ. Ketika menangkap niat lillahi ta'ala itu dipanggil ginjalnya. Jangan ginjal di sini. Ya hari Jumat itu, Ahad besok kita ngaji, jaga ya ginjalmu. Oh siap kan? Paru-paru, paru sini. Ahad besok ngaji kita jaga paru-paru. Ya, jantung, jantung. Baik, kata semua organ diberitahu kalau Ahad ngaji, masing-masing tolong menjaga dirinya masing-masing. Allah yang turun untuk menjaga masing-masing organ itu supaya tetap sehat, supaya apa? Supaya terlaksana. Datang di kajian itu dengan kondisi yang sehat, full. Hal itu tidak terjadi ketika niat yang maksiat tadi itu. Tukar sandal tadi itu ketika niatnya itu ditangkap oleh hipotalamus. Kira-kira ada nggak tukar sandal itu lillahi ta'ala? Gak match. Nah, niat yang kemudian akan tukar sandal oleh hipotalamus tadi itu gampangnya, ya ini gampangnya dibiarkan. Jarno-jarno gak situ kan, maka kirawahni gak deh gitu kan. Tapi ketika kemudian dengan berbagai macam hal setan yang goda dengan sangat kuat, maka terus kemudian akhirnya dijalankan betul. Jadi ya betul-betul bahwa sandal jelek dijejerkan sama sandal yang diincar, betul-betul di soft belakang, betul-betul ketika salam langsung pergi untuk mengambil sandalnya. Nah ini perhatikan, ketika akan tukar sandalnya itu kira-kira jantungnya kayak apa? Paru-parunya ngonsrong, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter, muncul rasa takut. Iya lek gak ono CCTV nih, kan CCTV ini ketemuan gembui wong sak masjid. Pertanyaannya, siapa yang memunculkan itu? Wong jenengan tadi waktu niat hadir untuk pengajian angka seperti itu. Ketika Jumat niat, insya Allah Ahad hadir, gitu ya. Terus berdor, tekanan darahnya meningkat gitu. Kan enggak. Siapa yang kemudian memerintahkan itu? Hipotalamus tadi. Kenapa? Karena fitrah manusia itu baik. Lingkunganlah dosa-dosa kecil yang kemudian numpuk-numpuklah yang menyebabkan manusia itu hatinya menjadi hitam. Dalam bahasa medisnya, hipotalamusnya tadi itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga dia tidak bisa menjalankan perannya secara baik. Maka naudzubillahi min dzalik, ketika ada seseorang yang akan melakukan kemaksiatan tapi kok nyantai saja, jadi akan berbuat maksiat tapi gak ono berdegek, degek yoga, mules yoga, bingung yoga. Apa maknanya? Hipotalamusnya sudah mati. Dalam tataran teologis dia sudah tidak berfungsi lagi. Nah itu yang disebut tadi, yang menghitam, tadi yang membeku, tadi yang tidak bisa menerima kebenaran. Kok bisa terjadi? Karena dosa-dosa kecil yang numpuk, apalagi terus dengan dosa besar, sudah, maka hipotalamusnya akan mati. Maka itu tadi, niatkan semuanya lillahi ta'ala, karena itu akan sangat berbeda yang terjadi di dalam tubuh kita. Hanya astagfirullahaladzim, untuk supaya ketika hati yang tadi sudah membeku tadi itu nggak ada cara lain kecuali memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihi, wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun, di surat Al-Anfal 33.
Allah tidak akan mengirimkan azab kepada sekelompok orang ketika Rasulullah masih bersama mereka. Yang kedua, Allah tidak akan mengadab sekelompok orang ketika kelompok orang itu masih beristighfar. Kalau konteks sekarang dan dalam konteks personal kita, Allah tidak akan mengirim azab kepada seseorang ketika Rasulullah bersama. Apa maknanya? Ketika seseorang itu menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Allah tidak akan mengirimkan azab kepada seseorang ketika beristighfar. Penyakit itu atau azab itu bisa berupa penyakit enggak? Bisa. Maka kalau dalam bahasa artinya itu, kalau dalam konteks yang kita bahas sehat sakit, Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu banyak beristighfar. Rasulullah itu beristighfar berapa kali dalam satu hari? Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Pertanyaan nakalnya, ngapain Rasulullah itu beristighfar? Istighfar itu kan meminta ampun kepada Allah. Ketika diampuni dosa-dosanya itu atas izin dan rahmat Allah, maka akan dimasukkan ke surga. Terus lapor Rasulullah kok beristighfar? Rasulullah itu maksum, dihindarkan dari kesalahan, pasti masuk surga. Jawabannya, memang itu menjadi salah satu bagian dari cara bersyukurnya Rasulullah dan supaya diikuti oleh umatnya. Lah yang menarik jawaban medisnya. Ternyata lifestyle Rasulullah dengan beristighfar minimal satu hari 100 kali itu yang menjadi penyokong kesehatan beliau. Itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa Rasulullah itu 63 tahun usianya sakitnya cuma 3 kali. Ketika menerima wahyu pertama kali, gerges itu, meriang itu, menjelang wafat beliau juga sakit. Dan ada satu episode beliau diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau, sakit. Jadi praktis Rasulullah itu sakit 3 kali seumur hidupnya ini. 63 tahun sakitnya 3 kali. Sekarang bandingkan dengan panjenengan. Ada yang pekan lalu tidak sakit sama sekali? Gak panas, gak pusing, gak sesek, gak watuk. Kenapa kok jauh sekali kita dengan Rasulullah? Karena salah satunya tidak menjalankan apa yang Rasulullah lakukan itu dalam konteks apapun terkait dengan kesehatan itu. Nah ternyata istighfar itu mampu mencegah sekaligus mengobati penyakit. Nanti panjenengan lihat penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan. Ibu-ibu biasanya ya kenal Bu sama Dr. Aisyah Dahlan? Kenal ya? Dr. Aisyah Dahlan tidak kenal sama jenengan. Sama, saya juga kenal Dr. Aisyah Dahlan, beliau tidak kenal saya. Nah, itu meneliti tentang istighfar itu. Pendek kata, istighfar itu mampu mencegah penyakit dan mampu mengobati penyakit. Dengan mekanisme apa? Mekanisme namanya oksigenasi. O2 di dalam tubuh kita itu akan meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beristighfar. Jadi oksigen kita akan meningkat 2 kali lipat. Apa keuntungannya kalau oksigen meningkat? Bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Sel nanti membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ gabung jadilah tubuh kita. Sel lambung itu nanti kalau sejenis membentuk jaringan otot lambung, jaringan mukosa lambung, jaringan pembuluh darah lambung dan seterusnya. Jadilah organ namanya lambung. Lambung nanti ketemu esofagus, tenggorokan, mulut, ke bawah nanti duodenum, jejunum, ileum, rectum, anus, begitu ya. Jadilah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan ketemu dengan sistem organ pernapasan, perdarahan, perpipisan dan seterusnya, jadilah tubuh kita. Kenapa ini harus saya sampaikan? Supaya kita tahu penyakit apapun itu gampangannya, yang sakit itu selnya. Wong sel sebagai pembentuk terkecil tadi kan.
Sel ini sakitnya gara-gara apa? Gara-gara kekurangan oksigen. Maka lambat laun sel itu akan sakit pada satu titik bisa jadi sel itu mati. Nah, ketika seseorang itu beristighfar, kadar oksigennya itu meningkat. Kadar oksigen yang meningkat inilah yang kemudian didistribusikan ke sel-sel yang rusak itu, yang belum mati. Yang rusak itu diperbaiki perlahan-lahan, diperbaiki sampai pada satu titik sel itu nanti kembali normal. Kalau selnya normal, jaringannya normal. Kalau jaringannya normal, organnya juga normal. Pertanyaannya adalah, berapa banyak istighfar yang kemudian membawa dampak oksigenasi yang baik itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pengen mendapatkan manfaat seperti itu, ya tirulah Rasulullah itu. Berapa banyak? Yes, minimal 100 kali. Dan istiqomah setiap hari. Bukan hari ini 2000 besok libur. Anus duwe simpenan, 20 hari dan libur. Enggak. Karena Allah sangat cinta dengan amalan yang istiqomah, yang rutin. Maka sehari 100 kali, lebih dari 100 rutin. Oksigennya nambah hampir 2 kali lipat, didistribusikan ke sel yang rusak itu. Wallahu a'lam. Sel kita rusaknya berapa banyak, wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau akan terus seperti itu, pada satu titik wa idza maritu fa huwa yasfin. Pada titik Allah akan menyembuhkan itu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Sudah tertulis sesungguhnya di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis. Cuman kita nggak bisa mengakses ke Lauhul Mahfuz kan? Karena kita nggak tahu itulah, maka cara yang harus dilakukan berikhtiar sebaik mungkin. Wala bis-sama'i wal azghar min dalik wal akbaru ila kitabim mubin. Semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa ini sembuhnya nanti 1 Januari 2026 gitu. Ini nanti meninggal tanggal ini. Itu sudah ada semua. Nah, masalahnya kita tidak bisa ketemu dengan Allah untuk kemudian mempertanyakan itu. Maka hal yang dilakukan apa? Berikhtiar yang terbaik. Wa allaisa lil insani illa masya. Bahwa Allah itu memberi sesuatu ya sesuai dengan apa yang diikhtiarkan, apa yang dilakukan. Ketika tadi tataran medis mentok, ya sudah, ikhtiar medisnya tetap dijalankan. Untuk menggenapi itu 0 sampai 100, ya berbanyak istighfar, itu salah satunya. Ya malah SEHA tadi itu. Maka nggak ada yang kemudian putus asa terkait dengan penyakit yang Allah amanahkan itu. Apapun penyakitnya sudahlah. Kalau kita melakukan langkah-langkah itu dalam tataran medis diakui, dalam tataran teologis dengan berbagai macam dalil-dalil tadi, insya Allah kemudian mampu untuk menyembuhkan. Yang terakhir T-nya itu takwa. Jadilah orang yang bertakwa. Sederhananya orang bertakwa itu kan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dalam teknis medis sama. Menjalankan apa yang diperintahkan di dunia kedokteran itu nanti ya pasti akan sehat. Menjauhi apa yang dilarang ya pasti akan sehat. Lebih-lebih dalam tataran teologis. Kenapa? Karena Allah menjanjikan sesuatu yang sangat hebat. Apa itu? Ketika seseorang menjadi bagian dari orang yang bertakwa, cirinya takwa dulu sudah. Ciri takwa apa? Celananya cingkrang, jenggotan gini. Abu Lahab ya jenggotan gitu. Enggak, kalau di dalam Quran cirinya orang bertakwa itu pasti berupa perilaku. Pasti berupa perilaku, berupa amalan. Maka paling tidak di Ali Imran 134 itu cirinya orang beriman itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang menginfak sedekah katanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan amarah, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ciri itu praktis tadi dijelaskan di yang sehat tadi itu. Apa yang kemudian Allah janjikan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, bertakwalah. Jadilah orang yang bertakwa. Apa yang Allah janjikan? Allah akan memberi jalan keluar dari segala permasalahan yang ada
dan Allah kemudian memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau itu dalam konteks medis, kira-kira masalah itu berupa penyakit, bisa nggak? Penyakit itu masalah, maka ayat itu nanti kalau diterjemahkan dalam konteks medis, Allah, bagi siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka bertakwalah, Allah akan menyembuhkan penyakitnya dan Allah akan memberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Syaratnya tadi, puncak dari SEHT itu yang memang bertakwa itu. Ketika langkah-langkah itu kita lakukan, orang itu menjadi bagian dari orang yang bertakwa, maka semua aspek terkait dengan berbagai macam hal kaitan dengan penyakit, insya Allah bisa sampai 100. Cukup banyak orang-orang yang mengakses, kalau mau cerita gitu di Fatimah sana, banyak yang dengan sedekah yang teoritis medis kesembuhannya tidak lebih dari 1%, bahkan karena sedekah Allah beri kesembuhan dengan segala mekanismenya itu. Maka ketika kita melakukan sehat tadi itu, bisa dipastikan dalam tataran medis maupun teologis, seseorang yang tidak akan sakit. Sakit itu terminologinya apa? Definisinya apa sakit? Nggak sehat. Artinya seseorang mengalami gangguan ketika akan menuju ke sejahtera tadi itu, maka itu disebut sebagai sakit. Saya tanya ke panjenengan, pernah lihat orang gila di jalan-jalan itu? ODGJ di jalan-jalan itu pernah ya? Itu pernah sesek enggak? Pernah ngeluh sesak enggak? Makan apapun juga gak cacingan katanya ya. Pernah pusing enggak? Enggak pernah. Pernah gak enak semua badannya? Enggak, jualan gak enak saja. Kok bisa? Karena kalau nanti panjenengan lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut sakit itu adalah persepsi seseorang terhadap dirinya. Persepsi seseorang terhadap dirinya. Orang-orang gila itu tidak punya persepsi, gampangannya. Maka kemudian dia nyaman saja, walaupun ketika orang itu diperiksa, jadi diajak ke rumah sakit, diambil darahnya, difoto ronsen, di apapun pemeriksaannya, kebut sama penyakit. Mereka yang seperti itu langsung blok mati sudah. Tidak mengalami nyeri-nyeri itu tidak. Maka pada konteks ini kita bisa niru orang gila itu. Untuk persepsi sakit, maksud saya bukan jadi orang gila gitu. Jangan mudah-mudah mempersepsikan diri kita itu sakit. Itu. Contoh sederhana gini, ini dalam tataran realitanya ya. Ini tidak apa-apa, masih terus. Gini, ada ibu-ibu suhu tubuh normal itu berapa? 36,8 sampai 37,2. Ya 37,2. Ada ibu-ibu suhunya 37,8. Normal enggak? 37,8 itu? Gak normal. Diajak ngaji. Jadi sebelum maghrib tadi dia diajak, boleh Pondok Mutiara sama dokter Catur. Ibu itu suhunya 37,8. Ketika dijak ngaji, oh suhuku 37,8. Demen Pak, loh ini 37,8. Iki nek aku budal untuk tambah loro kabeh, numpak sepeda motor kena angin tambah panas engko. Akhirnya dia nggak datang, nggak sholat jamaah, nggak ikut ngaji, di rumah saja. Karena dia mempersepsikan 37,8 itu sakit. Kira-kira yang terjadi di rumah kenapa? Tambah panas. Kok bisa? Karena persepsi bahwa dirinya sakit itu menurunkan sistem imun. Maka kemudian sistem pertahanan tubuhnya, daya tahan tubuhnya ngedrop. Ketika itu terjadi, ya panas beneran akhirnya.
Sementara yang 37,8 dijak ngaji, ini melok ngaji 37,8, budal wong burung petang puluh aja, petang puluh baru kejar mau jadi 37 aja gitu ya, budal. Kenapa? Karena dia mempersepsikan dirinya 37,8 dah masalah, sehat, wong cuma sumber aja, berangkat ngaji, berangkat ikut sholat di sini. Kira-kira nyampe sini suhunya turun enggak? Turun. Kok bisa? Karena ya bukan karena AC ini aja, enggak. Kenapa? Karena kebahagiaan itu termasuk silaturahim, datang ketemu dengan yang lain, itu memunculkan paling tidak 4 hormon pernah saya sampaikan: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Hormon-hormon itulah ketika bekerja bersama-sama, masing-masing punya fungsi. Ketika bekerja bareng itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka penyebab panasnya tadi ya selesai dengan peningkatan daya tahan tubuh itu. Belum lagi tadi itu manfaat silaturahim, manfaat gerakan sholat dan seterusnya itu. Maka ketika kemudian seseorang itu mempersepsikan dirinya sakit, malaikatnya datang nanti. Hadisnya kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Dia mempersepsikan sakit kan tadi yang pertama, juga 7,8 itu sakit itu. Malaikatnya sakit, dilaporkan ke Allah. Sakit, Allah ACC tanda tangan. Sakit bener dia. Maka jangan, sekali lagi, jangan mudah-mudah mempersepsikan diri kita itu sakit. Lah, yang menyebabkan sakit itu karena seseorang sakit. SAKIT. Oh, ini ngaji sepisan oleh wakil. SAKIT tadi, SEHAT tadi ya, sedekah, emosi yang terkontrol, hati yang tertahu dengan Allah, astagfirullah, banyak beristighfar dan jadi orang yang bertakwa. Kalau pengen nggak sakit, hindari sakit. SAKIT. S-nya apa? Stres. Ojo gampang-gampang stres. Mas, negara kayak gini ini terima aja dengan ikhlas, terima aja dengan rasa syukur, insya Allah akan ditambah kenikmatannya oleh Allah. A-nya nggak boleh kekurangan air. Air itu kebutuhannya 30 cc per kilogram berat badan, tergantung berat badan panjenengan. Maka supaya tidak kekurangan cairan, minum dulu banyak kekurangan cairan. Jadi sampai kekurangan cairan, efeknya nanti banyak. K-nya apa? SAK. K-nya apa? Kemarahan. Jadi ojo ngamuk, titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk. Walaupun punya hak untuk marah, jangan dipakai. Walaupun punya hak untuk marah, jangan dipakai. Maksudnya punya hak untuk marah, diam-diam ditabrak sepeda motornya gitu, itu untuk jalur sing kena ditabrak gitu misalnya. Punya hak untuk marah, tapi jangan dipakai. Menahan tadi cirinya orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Buat dengan 1000 alasan untuk supaya tidak marah. I-nya infeksi, penyakit sebagian besar dulu itu diduga penyakit itu tambah turun ya, tambah turun nanti akan berada pada titik 0. Penyakit-penyakit yang karena infeksi dengan segala perkembangannya, dan penyakit degeneratif, penyakit karena usia, penyakit karena penurunan fungsi sel akan semakin banyak. Tapi pola itu berubah ketika COVID kemarin. Ketika COVID itu angka penyakit infeksi naik semua. Bahkan sampai sekarang pun penyakit infeksi itu masih tinggi. Maka hiduplah, karena infeksi itu penularan, maka hiduplah secara bersih. Kenapa? Karena Allah sayang dengan orang hidupnya bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang, orang itu cinta dengan orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bersih gaya hidupnya. Wudhu luar biasa, peran pentingnya luar biasa. Yang terakhir senjatanya wudhu. Yang terakhir T-nya itu toksin. Toksin itu racun. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang beracun. Jangan menyedot sesuatu yang beracun.
Makanya jangan merokok. Alhamdulillah jamaah Al-Ihsan ini nggak ada yang merokok. Alhamdulillah. Ya. Nggak ada kan? Ya, alhamdulillah nggak ada yang merokok lah. Pokoknya Mbok Marisa ya. Guyonannya orang merokok itu nggak bisa masuk surga. Kapok nih. Ya karena di surga memang nggak ada api ya, merokok ya. Jadi untuk khusus yang toksik itu ada, kami menyikatnya menjadi 4G. 4G supaya jangan mengkonsumsi ini secara berlebihan dan sebaiknya menghindari. 4G itu apa? G yang pertama itu gula. Jangan terlalu banyak konsumsi gula. Ini sebagian besar kan masih pemuda semua kan jamaahnya. Pemuda yang usianya 50 ke atas ya. Jangan banyak konsumsi gula, termasuk yang masih muda-muda. Jangan konsumsi terlalu banyak gula, itu banyak masalah nanti. Kemudian jangan konsumsi G yang kedua, garam. Jangan konsumsi makanan-makanan yang mengandung garam atau yang tinggi garam, karena itu juga nanti garam itu NaCl, Na-nya yang bikin masalah di tubuh kita. Jadi hati-hati, pokoknya jangan yang mengandung Na, natrium dalam hal ini garam. Yang ketiga, jangan makan atau mengkonsumsi terlalu banyak makanan-makanan yang gurih. Karena makanan yang gurih itu bisa dipastikan mengandung bahan pengawet. Bahan pengawet itu nanti isinya yang dipakai untuk mengawetkan jenazah. Selain natrium juga ada formalinnya. Makanan-makanan yang gurih, makanan yang mengandung bahan pengawet itu apa saja? Satu, berasal makanan kaleng yang pertama. Makanan kaleng itu semua mengandung bahan pengawet. Yang kedua, daging olahan. Daging olahan itu nugget, sosis, kornet, pentol, nah itu daging olahan itu mengandung tinggi bahan pengawet. Kemudian mie instan. Mie instan itu juga tinggi pengawet. Makanya ada batasannya untuk mengkonsumsi makanan-makanan itu. G yang keempat itu gorengan. Jadi boleh, bukan tidak boleh sama sekali, boleh. Tapi kullu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Boleh makan apa? Tahu goreng, tahu isi goreng, boleh. Tapi ya 3 hari sekali. Nanti panjang urusannya sama ginjal nanti, sama ginjal. Nanti ginjal itu capek, nanti akhirnya bisa gagal menjalankan fungsinya. Maka karena ginjalnya rusak, timbullah gagal ginjal gara-gara gorengan. Kan gak match. Oh, gara-gara gorengan aja sampai harus cuci darah. Kenapa? Pada satu kondisi racun yang sudah ada di ginjal itu tidak bisa digelontor sama apapun. Enggak. Jadi undang-undangnya, pasalnya jelas. Jangan berlebihan. Ketika berlebihan itu nanti pasti akan bermasalah. Pasti akan merusak struktur yang ada di ginjal. Masih harus digelontor, harus kadung rusak. Maka jauh lebih baik untuk jangan berlebihan mengkonsumsi apapun itu. Kaitan dengan ginjal itu di grup ya, di WA grupnya Ar-Rahman. Itu jangan makan belimbing. Belimbing itu berbahaya, mengandung asam oksalat dan seterusnya, mau macam-macam. Wah, iki lek gak tak tulis ini nanti kejelumuk orang-orang ini benci karo belimbing ini ya. Makanya saya terus menulis itu untuk mereka yang mengalami gangguan ginjal. Bagi mereka yang normal tidak masalah makan belimbing, tapi undang-undangnya tetap pasalnya nggak boleh berlebihan. Berapa banyak berlebihannya itu? Ya tanda kutip bahasa Jawanya wis sing sak madya wae ta.
Gak usah sak kilo dipangan dewe gitu kan ya juga berlebihan. Secukupnya saja. Jadi itu yang dirahmati Allah. Enak. Untuk sehat, jalankan sehat. Untuk terhindar dari sakit, jangan sakit. Jadi jangan stres, jangan kekurangan air, jangan ngamuan, jangan terkena penyakit infeksi, maka hidup bersih. Kemudian jangan mengkonsumsi makanan atau kondisi-kondisi yang toksik itu. Insya Allah dengan itu semua tataran medis teologisnya kita akan disehatkan terus oleh Allah sampai 100 kesehatannya itu, tidak hanya berhenti di 60. Dan bagi siapapun yang diamanai penyakit oleh Allah, terima itu dengan ikhlas sambil terus berikhtiar untuk memperoleh kesembuhan dengan cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi itu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kabul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.